Halo Bolo, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan ya jangan pernah lupa bahagia. Nah, di pertemuan kita malam ini, kali ini ada tiga hal penting. Ya nggak penting-penting amat sih ya. Ada tiga hal yang ingin aku sampaikan, Bolo. Pertama terkait modus penipuan terbaru yang terjadi pagi tadi. Kemudian yang kedua tentang caraku menimpa atau menghilangkan berbagai parameter negatif, di antaranya PTO, PAIP, kemudian UN juga itu boleh. Nanti terus yang ketiga insya Allah kalau waktunya cukup aku update ratingku ya, rating terbaru ya boleh ya. Oke langsung saja kita ke bahasan yang pertama boleh. Tadi pagi sekira jam 7.34 nih, ini berdasar dari chat di PU ya Bolo ya, di perbincangan umum taksi driver Salatiga Bolo. Ini dari Muhammad Irsyad Maulana, nomor ID-nya ini, kemudian dia menceritakan bahwa, aku bacakan saja ya, saya dapat orderan ke Semarang, udah sampai ke titik lokasi, orang nggak keluar bang. Saya telepon, itu ada nomor WA di keterangan orderan. Habis ditelepon, ada telepon masuk mengatasnamakan Maxim. Katanya orderan fiktif dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Suruh isi saldo biar bisa di-cancel orderannya. Habis isi saldo suruh transfer ke sana. Nah, kemudian kelanjutannya adalah ini nomornya 083895113725 nomor penipunya Bang kalau mau. Kemudian ada nomornya juga ini 0857. Nah, ini. Lalu aku berkomentar, intinya sekarang kamu sudah kena tipu belum? Apakah kamu transfer ke orang tersebut? Bila iya berapa? Lalu dia jawab 100. 100 bang. Cuma iseng aja bang. Bisanya juga aku cancel. Nah, kalau aku melihat kronologi seperti ini, jujur aku belum bertemu langsung ya dengan si Muhammad Irsyad Maulana ini. Jadi secara faktual aku belum ketemu langsung, cuman berdasarkan ini. Tapi kalau melihat kronologinya, ini logis dan masuk akal, Bol. Karena apa? Satu, dia Kang Ojek baru dengan nomor ID 17858 sekian ini. Nomorku di 175 juta sekian. Nah, kemudian suka tidak suka dengan nomor yang baru ini kan secara jam terbang dia masih kurang, Bol. Nah, modus penipuan ini baru, ini orderan bike, Bol. Orderan bike itu kemungkinannya kan dua. Orderan auto atau nyocol delivery. Nyocol daftar orderan Bolo. Nah, ini yang perlu diantisipasi ketika orderan itu ternyata adalah orderan auto Bolo. Gitu kan? Nah, di sini dia juga bilang cuma iseng aja, Bang. Nah, kalau aku akhirnya berkomentar seperti ini. Duh, orang kerja ngojek itu buat nyari tambahan uang, bukan sedekah ke penipu, Mas, gitu kan. Saranku sekarang karena penipuan sudah terjadi, ya nanti siang ke kantor Maxim Salatiga menjelaskan kronologinya. Biar dijadikan warning atau peringatan untuk Kang Ojek yang lain gitu kan. Aku tanya itu tadi auto atau dari daftar orderan, dia tidak jawab. Nah, pelajarannya apa? Pelajaran yang aku dapatkan. Dan semoga ini juga menjadi pelajaran bagi bolo-bolo yang lagi mainan aplikasi taksi driver. Pertama, ya seperti di chatku terakhir tadi bahwa kita kerja jadi Kang Ojek itu tujuannya untuk nyari tambahan uang, bukan untuk bersedekah gitu kan.
Basicnya di situ dulu. Terus juga kalau bisa jangan iseng-iseng bolo. Iseng-iseng itu berbahaya, gitu kan? Karena kadang-kadang kita niat serius saja belum tentu ini kan. Nah kalau iseng-iseng itu ya begitu, bisa diisengi dengan keadaan balik gitu kan. Jadi luruskan niat, ikhlaskan hati bahwa kita bekerja ya lillahi ta'ala gitu bolo. Itu yang aku lakukan bolo. Nah kemudian, coba nyocol dulu bolo. Dapat nggak ya? Nggak tahu bolo. Oh nggak dapat. Oke. Nah kemudian selain jangan iseng gitu kan, ikhlaskan hati pokoknya. Ya kita niatnya niat baik, niat kita bekerja beribadah. Kerja itu ibadah bolo. Kalau kalau menurutku ya kerja itu ibadah. Biar kita nggak jadi pengangguran, gitu kan? Biar bisa menyambung hidup ini yang ya kita mensyukur, wujud kita mensyukuri diberi hidup sampai dengan hari ini ya diantaranya dengan bekerja semampu kita bolo. Terkait dengan penipuan modus baru tadi, mengapa aku anggap logis dan rasional, meskipun aku belum ketemu face to face dengan siapa tadi, yang di chat tadi Mas siapa tadi aku lupa bolo. Itu adalah modus operandi yang digunakan si pelaku dengan memberikan nomor WA itu tadi, itu adalah modus baru. Selama aku 2,5 bulan hampir 3 bulan ini belum pernah ada orderan seperti itu dan kabar seperti itu. Baru kali ini bolo. Kemudian dia menakut-nakuti si Kang Ojek tadi itu dengan mengatakan bahwa ini dari Maxim dan ini orderan fiktif, gitu kan? Lalu mengatakan bahwa kalau mau di-cancel, kalau mau cancel orderan, kamu harus isi saldo dulu, gitu kan? Nah ini juga masih tanda tanya, yang diisi itu saldonya dia atau saldonya siapa gitu kan? Ada kemungkinan juga yang diisi adalah saldo taksi drivernya ini bolo. Jadi yang ini yang punya aku 38213 ini loh, yang atas ini. Kemudian yang diisi itu, kemudian saldo itu ditransfer ke seperti yang aku contohkan kemarin bolo. Yang aku contohkan di pengembalian dana itu loh. Ada kemungkinan seperti itu. Itu kemungkinan satu, karena aku belum bertemu langsung. Kemungkinan dua adalah dia mentransfer ke e-wallet yang lain. Itu juga kemungkinan lain bolo. Cuman di sini yang aku mau garis bawahi bahwa ada berita seperti ini dan kemungkinannya kalau menurutku 75%. Logisnya ya. Logis bahwa ini benar-benar terjadi gitu bolo. Nah, kemudian warningnya, peringatannya untuk Kang Ojek yang lain adalah tetap berhati-hati dengan orderan. Meskipun itu auto back gitu kan, ataupun nyocol juga tetap hati-hati gitu kan. Kalau misalnya si customer tadi memberikan nomor WA, jangan buru-buru direspon. Utamakan untuk chat via chat yang disediakan oleh pihak aplikasi, pihak aplikator, dalam hal ini Maxim ya. Kan ada chat dengan pelanggan itu bolo. WA itu alternatif terakhir. Yang sudah aku lakukan adalah apabila yang terjadi tidak sesuai map. Kemudian kalau di chat ternyata si customer serius mau melakukan perjalanan jauh misalnya kan, tapi mapnya nggak ketemu, gitu kan? Suka tidak suka itu harus, kalau aku langkahku itu ya aku kasih nomor WA biar dia share log. Tujuannya cuma di situ, bukan tujuan untuk membatalkan orderan seperti itu. Membatalkan orderan itu driver Kang Ojek itu bisa membatalkan meskipun itu nanti masuknya ke parameter negatif karena pembatalan atas inisiatif pengemudi. Enggak masalah, lebih baik kena parameter negatif itu daripada rugi 100.000 bolo. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan juga bahwasannya jangan terlalu ini ya,
terlalu tertarik melihat orderan dengan angka-angka besar, long trip atau bagaimana gitu, bagaimana di keadaan apapun tetap utamakan berhati-hati bolo. Tetap berhati-hati itu penting karena kaitannya ya dengan diri kita sendiri. Kita bisa rugi material, bisa rugi keuangan. Bahkan kalau kurang hati-hati, namanya di jalan, kita bisa kehilangan nyawa bolo. Gitu ya. Jadi sayangi dirimu, sayangi masa depanmu sendiri. Jangan euforia, wah ini mau dapat long trip gitu kan. Karena ya namanya penipu kan berbagai cara digunakan. Berbagai cara digunakan untuk menipu. Yang intinya dia hanya ingin saldo yang 100.000 itu tadi bolo. Jadi orderan itu cuma pemanis saja. Jadi cuma jebakan, perangkap yang dilakukan oleh si penipu bolo. Ini yang terkait dengan bahasan yang pertama bolo ya. Jadi yang terbaru dari Salatiga bahwa penipuan yang terbaru seperti itu, orderan baik, kurang paham ini auto atau nyocol dari delivery bolo. Tapi faktanya seperti itu, dia pengakuan di chat perbincangan umum, dia kena 100.000 bolo. Nah ini juga yang menjadikan terlalu sering penipuan itu marak terjadi di Maxim. Secara kenyataan faktanya adalah karena selalu bertambahnya driver baru, kang ojek baru gitu loh. Jadi mereka yang baru ini kan kadang-kadang kan rasa keponya tinggi bolo. Seperti aku dulu sih. Aku juga gitu, kadang-kadang orderan itu sudah dibilangin, ini jangan diambil. Ini orangnya susah gitu kan. Maksudnya yang jadi ngobrol sama di chat PO itu kan sama kang ojek lama itu kan dibilangin, ini jangan diambil, ini orangnya susah kayak gini gitu kan. Nah, termasuk dulu aku pernah nyoba ambil orderan delivery bolo. Itu sebelumnya sudah dikasih tahu sama kang ojek lama yang dia ngasih tahu loh. Untuk ini jangan diambil, itu pahit gitu kan. Nah, suatu saat ada orderan dari situ dan aku memang kepo bolo. Maksudnya kepo pengen membuktikan itu loh. Seberapa pahit sih orang ini gitu kan. Nah, faktanya yang terjadi itu beneran bolo. Jadi orderan itu nilainya 5.300. Delivery itu bolo. Delivery nilainya 5.300. Setelah sampai lokasi tujuan, boleh percaya boleh tidak bolo. Si pengorder tadi, si customer tadi, itu ngasih uang cuma 5.000 perak. Itu pun seingatku, aduh aku lupa, takut salah ngasih informasi. Tapi yang jelas dia ngasihnya 5.000 bolo. Padahal di tulisan itu 5.300. Nah, aku pun dengan santainya, dengan sambil tersenyum tak tunjukin. Maaf Kak, ini tulisan argonya di sini 5.300 Kak, gitu kan. Nah, akhirnya sama si customer itu ditambahin 300 rupiah. 200-an satu, 100-an satu bolo. Padahal sebenarnya udah dikasih warning sama kang ojek yang lama. Itu jangan diambil, pahit gitu kan. Nah, tapi nyatanya ya begitu. Aku pun akhirnya cerita juga, nih aku nyoba ini, wah beneran dikasih 5.000 gitu kan. Terus akhirnya ditambahin 300. Sebenarnya uang 300 itu nggak seberapa bolo. Maksudnya ya mau kalau buat jajan ya buat beli apa uang 300 kan. Cuman rasanya itu agak gimana gitu loh. Agak gimana, kok ya ada customer seperti ini gitu kan. Kok ya nek wong Jawa itu bilang gini, kok ya tegelmen gitu loh. 5.300 tapi dibayar 5.000 tok gitu loh. Kalau yang normal itu ya bukan bilang yang tadi nggak normal ya. Ya itu normal mungkin kemampuannya segitu. Tapi kabarnya memang seperti itu orangnya gitu loh. Nah, itu akhirnya ya begitulah. Mudah-mudahan pengalaman seperti yang barusan tadi yang kena 100.000 itu nggak terulang lagi.
pada Kang ojek yang lain gitu kan. Ya sudah terlanjur mau bagaimana kan. Nah mungkin suatu hari kalau ketemu nanti, maksudnya ketemu sama si Kang ojek tadi yang kena 100.000, mungkin aku tanyakan bagaimana kronologi yang lebih lengkap lagi ya Bolo. Tapi sementara itu dulu, biar biar ini jadi warning juga untuk yang lagi main taksi driver dimanapun kalian berada, bahwa sekarang ada penipuan modus baru melalui fitur bike ya Bolo ya. Jadi long trip itu kan, long trip fiktif, terus satunya ngaku sebagai dari Maxim, minta ditransfer gitu kan, biar orderan bisa dibatalkan. Jadi kalau orderan seperti itu jangan pernah takut kena PAI, pelanggaran atas inisiatif pengemudi, batalin aja gitu. Apalagi suruh nyaldo, suruh transfer gitu, nggak masuk itu, Bro. Jelas penipuan. Oke, kemudian ke soal yang ketiga kedua ya. Sudah 16 menit, cepet banget ini. Nah, soal yang kedua adalah tentang parameter negatif, Bolo. Parameter negatif itu adalah diantaranya penolakan tugas otomatis, pembatalan atas inisiatif pengemudi, ulasan negatif, kemudian penolakan terlambat pemesanan sebelumnya, ini reservasi. Panggil saya ini aku kurang tahu karena belum pernah. Pelanggaran berdasarkan order kan PBO, ulasan negatif 2 ini. Nah, dari pengalamanku yang sudah, Bolo, PTU ku dulu aku lupa. Seingatku baru ini 3 kali berturut-turut dapat PTO ini, Bolo. Sebelumnya nggak pernah PTO karena akunku cuma terhubung gitu kan. Agak janggal juga aku masa akun terhubung kena PTO, tapi faktanya seperti itu. Pelanggaran dulu yang pernah aku lakukan adalah ini, PAIP ini, pembatalan atas inisiatif pengemudi ini, dan sekarang sudah jadi 0 kan. Terus kemudian ulasan negatif itu dulu pernah 0, Bolo. Maksudnya dulu pernah kena 1, kemudian itu sampai hilang. Nah, cara aku menghilangkannya itu apa? Begini, kita mesti sadar, Bro, order terselesaikan itu 90, normalnya itu di angka 100, Bro. Ya kan? Sementara saat ini posisi kan 97. Nah, cara menghilangkan parameter negatif ini dengan cara apa? Menimpanya dengan orderan. Orderan sebanyak-banyaknya. Gitu kan? Syukur-syukur bisa 100 orderan. Jadi, misalnya menghilangkan PTO yang satu dulu ini kan, harus dapat 100 orderan dulu, 100 orderan dari PTO itu loh, Bolo. Dari PTO yang pertama itu, baru nanti ditambah lagi sampai ini akhirnya hilang sendiri. Jangan berharap untuk ke kantor suruh ngilangin PTO, nggak bakal bisa. Karena penyebabnya yaitu rating ini, parameter negatif ini dihitungnya kan by system, Bolo. Itu otomatis. Bukan buatan gitu, maksudnya buatan kita, buatan admin atau pihak kantor itu nggak bisa bikin itu, Bolo. Itu hilangnya otomatis dengan menimpa orderan, Bolo. Nah, yang mesti kita sadari di sini bahwa kenapa kok hilangnya lama. Nah, itu kan, kenapa akun jadi anyep gara-gara parameter negatif. Kalau menurutku, ini menurutku ya, Bolo ya, kembali coba tanya ratingmu di aplikasi customer berapa. Gitu kan. Selama ratingmu masih di atas 4,5, gitu, entah itu 4,60 atau 4,70 atau berapa, atau syukur-syukur bisa 4,90, itu tenang saja, nggak usah takut, nggak usah khawatir, Bolo. Nggak bakal ngefek. Masalah orderan jadi anyep, menurutku ini menurutku pribadi ya, menurut pendapatku, itu kemungkinannya kalau kemungkinan pertama, akunmu prio atau terhubung. Itu dulu. Kalau akunmu terhubung, kemungkinan di sekitarmu banyak akun prioritas yang on. Itu satu. Kalau ternyata akunmu prioritas ditingkatkan dan anyep gara-gara masalah PTO tadi, PTO 3 itu tadi, itu kemungkinannya ada sendiri, Bolo. Apa? Jawabanku adalah kamu harus mencari spot yang kira-kira di situ banyak orderan. Gitu. Jangan hanya standby di satu titik, Bolo. Kalau aku memang standby di rumah terus, Bolo. Jadi keluarnya cuma kalau ada orderan aja gitu kan. Kenapa? Pertimbanganku karena aku akun terhubung, ya tinggal mengadu nasib. Percuma juga keluar kalau di luar
banyak akun prioritas, kita tetap kalah orderan, nggak dapat orderan bolo, gitu loh ya. Nah, kemudian, aduh sudah 20 menit. Sekarang aku bukakan rating terbaruku bolo. Semangat banget, dikejar waktu bolo. Nah, ini ratingku per tanggal 11 Maret ya, per tadi malam bolo. Sekarang tanggal 12. Ratingku masih di 98/97 bolo. Tanggal perhitungan 11 Maret. Kemudian selesai menurut tugas otomatis itu 7 bolo. 74 7 74. Nah kemarin di update rating yang kemarin kan 75, turun lagi 1 bolo. Nggak apa-apa, ya memang seperti itu, karena kemarin aku sama sekali nggak dapat orderan auto bolo. Dapat orderan cuma 1 tuh nyocol delivery senilai berapa ya, nanti aku bukaan dulu. Terus kita scroll ke bawah, order prioritas diselesaikan menjadi 46, komentar positif jadi 17, padahal kemarin 16, naik 1 kan. Berarti komentar positif yang 1 ini dari orderan delivery. Jadi orderan delivery tadi malam. Oke, aku bukakan order diselesaikan ya bola. Nah, ini tadi malam bola. Tadi malam jam 19.28 aku nyocol delivery dengan argo 12.300 bola, dengan titik jemput Masjid Sufi belakangnya ini. Kemudian pengantaran ke Kali Beji bola. Nah, statistiknya adalah ini, perhatikan dari daftar orderan bola. Kemudian telah dieksekusi jaraknya 6,36 km. Nah, nilainya 12.300 dan nggak tahu, mungkin si customer nyaman, merasa senang, akhirnya ini dibayar 15.000 bola. Jadi tanpa aku minta, dia langsung ngasih 15.000. Sisanya ambil aja, bilangnya gitu. Kemudian plus dapat 1 komentar positif ini tadi bola. Oke, seperti itu dulu ya video yang kali ini tentang satu penipuan modus baru yang terjadi di Salatiga pagi ini. Kemudian yang kedua tentang caraku menghapus parameter negatif, yaitu dengan menimpanya dengan orderan sebanyak-banyaknya. Nah, tadi yang ingin aku sampaikan di tentang cara menghapus orderan itu, kenapa lama ini mumpung ingat bola di sini. Kita harus sadari, gitu kan, bahwasannya PTO dan parameter negatif itu hilangnya lama kenapa bola? Nah, ini belum tentu sebulan itu parameter negatif itu hilang 1 bola, belum tentu. Kenapa? Karena di sini dalam sebulan ini misalnya, nah ini aku contohkan punya aku sendiri bola. Ini di sini tadi kan ada yang 30 hari bola. Nah ini pilih periode hari ini, kemarin 7 hari dan 30 hari terakhir bola. Ini 30 hari terakhir kan. Nah, aku sudah memilih yang ini, yang 30 hari terakhir. Nggak mau sih, coba 7 hari dulu. Nah, kita coba di 30 hari terakhir bro. 30 hari terakhir. Nah, jumlah yang sudah aku laksanakan cuma 77 orderan bolo. Jadi ya wajar kalau hilangnya lama gitu kan. Nah ini bolo-bolo yang sedang mainan aplikasi ini yang sedang mikir kenapa PTO ku nggak hilang-hilang gitu kan. Ya ini dari sini. Yang bisa menghilangkan PTO itu dari 100 orderan berikutnya gitu loh bolo. Jadi dia akan PTO itu dengan sendirinya ditendang keluar oleh sistem bolo. Gitu. Nah kalau faktanya aku cuma dapat dalam 1 bulan cuma dapat 77 orderan, ya lama dong hilangnya. Apalagi kalau misalnya aku break 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan ke depan itu aku nggak on beat. Mungkin PTU ku nggak hilang. Mungkin loh ya. Jadi kalau misalnya Bolo menghadapi seperti ini, jangan takut, jangan khawatir. Udah jalanin aja. Ada orderan sikat, gitu aja. Nyocol ya nggak masalah. Gitu kan. Yang penting kan dapat cuan Bolo. Dan argonya sesuai gitu kan. Titik jemputnya nggak terlalu jauh, pengantarannya juga lumayan gitu kan. Syukur-syukur kalau dapat long trip gitu kan. Gitu ya Bolo ya.
Kemudian yang ketiga tentang ratingku tadi sudah aku sampaikan bahwa ya seperti itulah. Sudah tugas otomatis menjadi 74 bolok. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lagi mainan aplikasi ini dan parameter negatifnya lumayan banyak, taruhlah seperti itu kan. Pokoknya jangan khawatir. Sudah kerja yang benar aja gitu kan. Kita juga nggak ada niat buat bikin parameter negatif kok kan gitu kan. Ya anggap aja itu insidensial. Oke, hari ini aku baru dapat 3 orderan bolo. 3 orderan ini auto semua karena aku tidak nyocol sama sekali. Nah, ini sekalian deh. Mumpung belum aku akhiri. Order diselesaikan hari ini. Nah, ini. Hari ini aku dapat ini di hanya 3 orderan, bro. 1, 2, 3 gitu kan. Jadi wajar kalau jumlah orderanku sebulan cuma 77 ya karena ini. Cuma sehari dapat 3. Kemarin malah nggak dapat auto, cuma dapat satu aja delivery. Gitu ya, Bolo. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.